Falamma kharaja ar-rajulu, udah selesai nih tamu yang pertama yang kata Nabi orang yang gak bagus, dia pulang lah. Ista'dzana akhar, datang lagi tamu yang lain. Mungkin dia juga diceritakan kepada Nabi yang datang yang kedua ini fulan bin fulan. Nabi berkata, ni'ma ibnul asyir. Orang yang kedua ini orang yang bagus. Kalau tamu yang tadi tamu yang jelek, nih tamu yang kedua tamu yang akhlaknya bagus nih. Kemudian disuruh masuk ya orang. Begitu masuk, falamma dakhala lam yanbasit ilaihi kaman basata ilal akhar. Begitu orang ini masuk, tapi Nabi malahan tidak menyambutnya sebagaimana hebatnya menyambut tamu yang pertama gitu. Kalau tamu yang pertama Nabi kelihatannya repot gitu kan. Tamu yang kedua ini kata Nabi orang baik, tapi biasa-biasa aja gitu. Walam yahusya ilaihi kama hasya lil akhir. Nabi sambut, cuma tidak seheboh yang pertama gitu, tapi biasa-biasa aja. Kemudian udah selesai urusan di tamu yang kedua, falamma kharaja, begitu selesai urusan dengan Nabi, pulanglah di tamu. Qultu, kata Aisyah, aku heran kan. Yang pertama kata Nabi orang yang akhlaknya nggak bagus, tapi Nabi malahan sambut banget. Yang kedua, yang kata Nabi orang yang akhlaknya bagus, Nabi malah biasa saja. Ya Rasulullah, kata Aisyah, qulta li fulanin ma qulta thumma hasyashta ilaihi. Engkau berkomentar tentang orang yang pertama, tapi engkau malahan menyambutnya dengan sangat hangat. Wa qulta li fulanin ma qulta wa lam araka sana'ta mithlahu. Sementara orang kedua engkau berikan komentar itu orang yang baik, tapi engkau tidak memuliakannya seperti orang yang pertama. Maksud Aisyah, kenapa engkau demikian? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjelaskan, ya Aisyah, inna min syarrin nasi man ittuqiya li fuhshihi, rawahul Bukhari. Wahai Aisyah, orang yang paling jelek adalah orang yang dimana orang lain takut akan keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Gimana maksudnya hadirin? Begini. Yang pertama kan orang jelek tuh, anak-anaknya nggak bagus. Nabi sambut hebat banget dah. Karena ini orang kalau disambut biasa-biasa aja, ngomongnya nggak jelek, mana hadirin. Kalau disambut dengan kurang, ada nggak orang yang kalau kurang-kurang dikit, ntar ngomongnya jelek mana-mana gitu. Sementara orang yang kedua, orang yang hatinya baik nih, orang yang akhlaknya mulia. Kalau aku perlakukan biasa-biasa aja juga dia tidak jadi masalah. Dan kata Nabi wa Aisyah, orang yang paling jelek adalah orang di mana orang lain takut akan keburukan. Apa pelajaran kita ambil dari cerita ini hadirin? Mudah-mudahan kita jadi orang yang kedua nih, orang baik kata Nabi. Maksudnya kita sih ada tamu, kita hormatin ya, hadirin, kita hormatin ya. Namun ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang kita nggak boleh salah dikit dah. Kalau salah dikit jadi masalah hadirin, ada nggak tuh? Sementara ada orang yang biasa aja gitu, low profile, ya understand? Orang yang biasa aja gitu, dia sih ya meskipun dia pangkatnya tinggi, dia orang yang mulia, terus kalau kita perlakukan dia biasa aja itu nggak jadi masalah gitu. Kadang-kadang kita punya acara nih, panitia bilang, Pak, ini kalau yang lain apa namanya boleh dah makanannya mungkin dibungkus pakai plastik ya. Kalau yang itu tuh jangan Pak, dia mesti pakai piring, pakai tatakan, pakai tisu, pokoknya nggak boleh salah dikit dah. Ada nggak orang itu hadirin itu? Orang yang orang lain takut akan keburukannya. Ada acara nih di Masjid Landmark, ada umpamanya acara apa nih? Buka puasa bersama. Besok Ramadan, semoga panjang umur. Disiapkan makanan berapa nih? 500 nasi box gitu. Datang membludak 600. Kurang nggak tuh nasi? Kurang. Panitia bingung. Kata panitia, gini dah, yang penting yang di pojok-pojokan dulu lah. Yang pojokan maaf ya. Sebab yang pojok-pojokan tuh kalau nggak dapet masalah dia. Kalau yang depan-depan sih nggak apa-apa dah. Gitu kan, mungkin yang depan pengurus kebanyakan begitu kan. Kata pengurus enggak juga bosan. Nggak dapet juga. Nggak, kadang-kadang kita begitu hadirin, betul nggak tuh? Ya orang-orang jangan sampai nggak dapat. Dia kalau nggak dapat ngomongnya jelek. Ada orang yang gitu tuh. Sementara ada orangnya kalau nggak dapat biasa aja gitu kan. Kita biasa aja dah gitu. Nah, ini hadis Nabi mengajarkan kepada kita, orang yang paling jelek adalah orang yang dimana orang lain takut banget akan keburukannya.
Maka dalam hadis yang berikutnya Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah di mana orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan selamat dari bahaya tangannya. Sementara muslim yang bukan yang sebenarnya adalah muslim yang orang lain takut banget akan bahaya lisannya tuh. Ada orang yang kalau kita salah dikit ngomongnya jelek mana-mana diri. Ada orang ke rumah saya nih, dan saya tahu nih orangnya orang baik semua ya. Terus ya saya sediakan apa adanya lah, gitu kan. Emang cuman begitu adanya kan, dan dia sih jadi masalah, ya kan. Emang cuma air putih ruangan begitu kan. Dan dia tamu ini ya kerja di gedung Landmark gitu kan, membiasa orang akhlaknya bagus semua gitu, ya kan, nggak ada ngamen ya. Sehingga pakai keluarga gue juga nggak jadi masalah, namanya juga secara lagi oke kali kan, buat ngasih air putih doang biasa aja gitu. Tapi ada orang tertentu yang kalau dia ke rumah kita jadi repot banget. Kita namanya gini hadirin, memuliakan tamu bagus nggak? Bagus, dan kita harus memuliakan tamu. Cuman kadang saya berbicara kita dalam posisi orang yang dimuliakan nih. Mungkin biasanya kita kalau ada acara dimuliakan oleh orang lain. Mungkin panitia nggak kenal kita kan, ya kan? Kita nggak dikasih minum, biasa aja kan? Nggak usah. Kan kadang-kadang biasanya kalau sebuah acara, kalau jamaah biasa minumnya pakai air mineral yang di gelas, betul nggak tuh? Tapi kalau para tokoh biasanya pakai apa tuh? Yang di botol kan biasanya kan, yang 1.500 tuh. Kalau dia pejabat RT RW biasanya 2,5 tuh, yang 200 yang gede dikit. Kalau biasanya lurah camat yang 1,5. Kalau gubernur yang galon tuh. Kita kan udah feodal hadirin segitu kita ya. Kita tuh ngerasa nggak pantas kalau yang di depan juga pakai air mineral yang di gelas kan, sehingga perlu dibeda-bedain gitu tuh. Mungkin biasanya kita minum pakai galon kan, ini kan masa gua pakai gelas kan? Kan gua bisa pakai galon kalau minum. Nah kalau kita berada dalam kondisi ini biasa aja gitu. Jadilah orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik, seandainya kita diperlakukan biasa saja oleh orang lain tidak menjadi masalah. Begitu kata Nabi. Sementara orang yang paling buruk adalah orang yang dimana orang lain takut akan keburukan. Kita mudah-mudahan suami yang baik, amin. Suami yang kalau istri kita ya namanya juga lagi repot kan, biasa-biasa aja gitu. Begitu pulang kerja, mas udah makan mas? Belum. Aku nggak masak mas, aku biasa aja tuh santai. Santai. Terus kita kabur dah gitu. Ada suami yang kalau istrinya salah dikit jadi masalah, ada nggak tuh? Ya, jadi istrinya takut banget kalau masak nasi ada batu kecil aja nih suaminya ngamuk. Kan lagi makan nih ya, mudah-mudahan sih istri kita kalau masak kan kadang ya namanya orang masak kan kadang kelebihan garam, kurang garam, kadang mungkin kepedesan, kurang pedas gitu ya. Kita suami yang biasa aja lah kita sih. Karena ada orang yang nggak boleh salah dikit gitu. Kalau salah dikit marah dia, sehingga orang yang melayani dia selalu gemeteran gitu. Mudah-mudahan enak, mudah-mudahan dia cocok begitu tuh. Semoga kita kalau kita punya pimpinan kita orang yang baik. Bukan pimpinan yang karyawannya takut semua. Takut aduh, bikin laporan gue takut salah dikit jadi masalah tadi. Iya kan? Yang tersinggung minta maaf ya. Jadi anak buahnya takut banget kalau salah dikit gitu. Iya kan? Pimpinan kita nih orangnya biasa aja. Jadi kalau udah salah dikit, atau bukan salah ya. Kalau yang kurang dikit ya bisa dimaafkan lah. Jadi kita kembali ke cerita tadi. Jadi Rasulullah SAW yang pertama kita dianjurkan memuliakan tamu. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang teman kita hadirin, ya teman dekat kita gitu kan. Ada orang yang memang ya harus begini. Tapi ada orang yang kita kenal dia baik. Kadang-kadang yang lain dapat, dia nggak dapat nggak apa-apa. Diceritakan yang megang kotak pen halaman kedua ada seorang sahabat namanya Amr bin Taghlib. Dalam sebuah peristiwa peperangan, Amr bin Taghlib cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bimalin aw sabyin. Nabi dalam sebuah pertempuran membawa harta ghanimah yang sangat banyak. Kemudian faqassamahu, diberikanlah kepada mereka yang ikut berjuang. Tapi mungkin waktu itu yang mau dibagiin lebih banyak dibandingkan harta yang akan dibagikan. Kira-kira kalau dibagi semuanya nggak dapat semuanya kayak tadi tuh, kayak berkat yang kita ceritain tadi tuh, nasi box. Maka oleh Nabi fa'ata rijalan wa taraka rijalan,
Ada orang yang dikasih sama Nabi, ada orang yang nggak dikasih sama Nabi. Dan beliau beristihad kan, yang ini nih kalau nggak dikasih masalah, yang ini nggak apa-apa, kira-kira begitu. Nah, sampai kepada Nabi, faballaghahu, sampai kepada Nabi kabar bahwa annalladzina taraka atabu, orang yang sengaja tidak diberikan oleh Nabi karena Nabi husnuzon kan, merasa menyesal. Artinya masa kita nggak dibagi sama Nabi. Artinya orang-orang yang nggak dapat pada ribut nih, pada ribut sampai kepada Nabi beritanya. Kemudian oleh Nabi SAW, ini orang-orang yang nggak dapat dikumpulkan oleh Nabi, dikumpulkan secara khusus dan beliau berkhutbah. Fahamidallaha thumma athna alaihi thumma qala. Nabi memulai khutbahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata, amma ba'du, fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la'atar rijala la'atar rajula wa ada'ur rajula. Kata Nabi, aku memang sengaja, ada yang aku kasih, ada yang tidak aku kasih. Kemudian kata Nabi, walladzi ada'u ahabbu ilayya minal ladzi a'ta. Adapun orang yang tidak aku berikan sesuatu kepada dia, jauh lebih aku cintai dibandingkan orang yang aku beri. Jadi jangan menyangka bahwa yang dapat lebih disayang dibandingkan yang nggak dapat gitu. Nabi malah bilang, ketahuilah, mereka yang aku berikan, mereka yang tidak aku berikan, maksudnya yang di hadapan Nabi ini, lebih aku cintai dibandingkan orang yang aku berikan kepada mereka sesuatu. Walakinni innama a'ta aqwaman lamma ara fi qulubihim minal jazai wal halai. Sesungguhnya orang-orang yang aku berikan itu, mengapa harus aku berikan pada mereka? Aku takut kalau mereka nggak dapat, ada semacam penyesalan dan sakit hati di hati mereka. Oleh karenanya aku berikan kepada mereka. Kira-kira kalau bahasa kita, kalau aku tidak kasih akan jadi masalah. Sementara kata Nabi, wa akalu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Sementara aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ada, orang-orang yang tidak aku beri, aku yakin Allah menjadikan dalam hati mereka rasa kekayaan dan kebaikan dalam hatinya. Artinya orang-orang yang aku tidak beri, aku yakin mereka orang-orang yang lapang dada, tidak jadi masalah kalau tidak aku beri. Minhum, di antara mereka, Nabi sebutin nama Amr ibn Taghlib. Di antara mereka orang yang baik itulah Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib yang meriwayatkan cerita ini berkata, fa wallahi ma ahabbu anna liya bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humurin na'am. Kalimat yang barusan Nabi Muhammad sampaikan dan beliau menyebut nama aku, lebih aku cintai dibandingkan unta merah yang paling mahal. Maksudnya aku girang banget tadi. Ternyata aku termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini cerita riwayat Imam Bukhari. Ceritanya hadirin mirip-mirip dengan yang awal tadi kan. Artinya Nabi berpikiran ada orang yang kalau nggak dapat jadi masalah, ada orang yang kalau nggak dapat nggak jadi masalah ya. Maka Nabi, nah mudah-mudahan hadirin, mungkin orang berprasangka baik sama kita nih. Inilah contohnya nih, kita punya anak ya. Ada nggak anak yang saling ngiri hadirin? Mungkin ibunya ngasih punya es krim cuma satu kan, dikasih ke adiknya. Abangnya ngambek nggak? Bang, kalau kamu mah ibu, mama yakin bang, apa nggak bakalan marah? Enggak mah, aku marah juga mah. Dia punya istri dua dah, contohnya. Ingat, karena ngamin ya. Istri yang satu beli mobil, nih ya. Istri yang pertama ngambek nggak tuh? Ngambek ya. Istri yang nggak beli mobil diajak, Neng, meskipun Neng abang nggak beli mobil Neng, tapi Neng lebih abang cintai dibandingkan yang abang beli mobil. Uhuy. Kata Neng nggak mau bang, saya mobil aja maunya. Jadi hadirin, ini cerita tentang orang yang hatinya baik, tentang orang yang hati tidak baik tuh. Dan saya nih, kita semua berharap semoga kita jadi orang yang kedua yang menceritakan tadi itu. Orang yang kalau suatu saat kita nggak dapet, suatu saat orang tidak menghormati kita sebagaimana biasanya, kita biasa aja gitu, nggak jadi masalah gitu. Karena ada orang-orang yang mohon maaf hatinya tidak baik, yang kalau dia nggak dapet jadi masalah. Kalau dia tidak ada orang yang, saya sering kalau isi acara, Ustaz, ntar kalau Ustaz ceramah, ini nama-nama yang biasa kan yang terhormat, yang nomor 3 Ustaz, jangan sampai ketinggalan Ustaz. Ini kalau masuk parah Pak Ustaz. Sama hajinya Ustaz, jangan ketinggalan hajinya Ustaz. Dia kalau haji nggak sebut jadi masalah Pak Ustaz.
Ada orang yang begitu tuh, ya kan? Nama udah haji, gak dipanggil haji, ya kan? Gua haji 100 juta. Ya kan? Ada orang yang begitu kadang-kadang hadirin tuh. Sekarang kalau isi acara tuh jangan terhormat, fulan, kan? Kita nanya panitia kan, Pak, tadi yang saya sebutin siapa nih, gitu kan? Biasanya ketua masjidnya, ini kan tokoh masyarakat, ya, donatur, ya kan? Itu ya satu sisi bagus kan, bagus kan? Kita menghormati kan? Namanya menghormati orang lain kan? Rasulullah saja ketika menaklukkan kota Mekah, kan begitu Mekah ditaklukkan, siapakah nama tokoh Quraisy yang namanya disebut Nabi? Abu Sufyan. Kan Nabi berkata tuh, yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Kan begitu Mekah ditaklukkan, kan orang Mekah nggak tahu kan Nabi Muhammad datang sama rombongan kaum muslimin kan. Begitu Mekah diserang, ditaklukkan oleh Nabi, kan orang Mekah kaget tuh. Mereka kocar-kacir kan. Nabi berkhutbah, yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Yang masuk ke Masjidil Haram aman. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan juga aman. Para ahli sejarah mengatakan, mengapa Nabi menyebut nama Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan orang yang senang kalau namanya disebut. Bicara Nabi untuk mengangkat mental atau maknawiyah Abu Sufyan, sehingga yang lain yang disebut Abu Sufyan sebut. Yang masuk ke rumahnya aman, yang masuk ke Masjidil Haram aman, yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan juga aman. Kan ketika penaklukan kota Mekah semua orang disuruh masuk kan. Kenapa Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa diberitahukan? Untuk meminimalisir korban, jangan sampai ada pertempuran gitu. Sehingga begitu pasukan Rasul datang, Mekah tidak tahu kan? Sehingga Mekah ditaklukkan dalam keadaan tidak ada perlawanan. Dan Nabi sebutkan nama Abu Sufyan, yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan jadi aman. Para ahli sejarah mengatakan karena Rasulullah sifat Nabi, dia mengetahui karakter-karakter orang lain. Ada orang yang perlu disebut namanya, maka Nabi menyebut nama Abu Sufyan. Itu juga kadang-kadang, kadang-kadang di beberapa acara kan ada orang yang disebutkan yang terhormat, yang terus. Saya sering bilang, Ustaz, ini nama yang terus dulu Ustaz, yang terutama nomor 3 Ustaz nih. Dia haji 2 kali Pak Ustaz. Haha Pak Ustaz. Dia haji 2 kali. Jadi Zahrul Himardani karena dia haji 2 kali. Hak kuadrat. Menyelah haha. Hadirin rahimakumullah, jadi kita kembali ini mudah-mudahan pertama nih kita memuliakan orang lain. Yang kedua, kalau kita berada dalam kondisi yang mungkin harus biasanya kita, mohon maaf, diperlakukan begini begitu. Kita sampai di suatu tempat orang nggak ada yang kenal kita gitu. Biasanya kita kalau ada acara suruh duduk depan gitu kan, atau biasanya minumnya lain, atau kalau acara di kampung kita kan, kalau jamaah biasa berkatnya kantong kresek gitu kan. Cuman kalau tokoh-tokoh kan bisa pada itu pakai keranjang gitu kan. Kalau tokohnya itu pakai karung misalnya tuh. Lagi kan. Kita masih budaya feodal ya. Nanti kalau kebetulan kita perlakukannya biasa aja gitu. Dan kata Nabi, saya ulangi, inna min syarrin nasi manit tuqiya li fuhsyihi. Orang yang paling buruk adalah orang yang orang lain takut akan keburukannya. Ini juga pernah terjadi pada peristiwa kalau tidak salah perang Hunain. Kan perang Hunain terjadi setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Kan ketika Mekah ditaklukkan, banyak orang-orang Mekah yang baru masuk Islam kan, tokoh-tokoh tuh. Perang Hunain kalau nggak salah yang ikut 12.000 orang hadirin. Bandingkan dengan perang Badar yang ikut hanya 300 orang. Perang Badar 300 orang, perang Hunain 12.000 orang. Berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat ya? 40 kali lipat ya? Ya kan? Dari 300 jadi 12.000 orang yang ikut tuh, ya. Nah waktu itu ketika perang Hunain, Rasulullah memberikan bagian kepada yang mu'alaf itu nama tokoh-tokoh, bagian yang lebih banyak. Diberikan oleh Nabi 100 ekor unta, si fulan 100 ekor unta. Sahabat Ansor sebagian merasa cemburu nih, ada yang provokator kan, lihat tuh Muhammad udah ketemu teman-teman lamanya, ente dilupain. Maka sebagian sahabat Ansor merasa sedih gitu, kok naik Muhammad yang baru-baru dapatnya banyak kan, sementara yang lama-lama dapatnya dikitan. Oleh Nabi dikumpulkan sahabat Ansor dan beliau berkhutbah. Kalau kita buka Sahih Bukhari ada di bab keutamaan sahabat Ansor. Di antara yang Nabi sampaikan, ketahuilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ansor kan, biarkanlah mereka pulang dengan harta yang mereka bawa ke Mekah kan, dan kalian pulang bersama aku Rasulullah SAW ke rumah kalian. Dan Nabi berkata, laulal hijrah ma kuntum ra'an minal ansor. Kalau bukan karena hijrah, aku tidak mungkin menjadi bagian daripada sahabat Ansor. Dan ketahuilah kata Nabi, lau salakal ansor wadiyan, lau salakal ansor tariqan, wa salakan nasu tariqan, la salaktu tariqal ansor.
seandainya orang Ansor menempuh satu jalan, orang lain ngambil jalan yang lain, kata Nabi, aku pasti ngikutin jalannya orang-orang Ansor. Itu sahabat Ansor yang mendengarkan ungkapan cinta Nabi itu langsung pada menangis tuh hadirin. Nanti mereka sangka mereka udah dilupain kan, tapi kata Nabi, kalian sih orang yang baik dah, nggak jadi masalah gitu kan. Dan mudah-mudahan begitu juga kita ya. Atau mudah-mudahan begitu juga kita kalau kayak punya anak gitu kan. Bagusnya sih kalau kita punya makanan bagi dua-duanya, hadirin anak ada dua nih gitu ya. Cuman kan kadang-kadang yang dapat cuman adanya doang kan ya. Kadang sengaja nih abangnya atau orang lain tidak sengaja kita berikan karena kita berpikir ini orang-orang yang baik. Hadirin rahimakumullah, kita sedang berbicara mengenai bab manusia mulia dan manusia tercela. Bukan hanya ketika mereka masih hidup, ketika sudah mati juga beda juga hadirin. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rib'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazah. Satu hari ada Nabi Muhammad sedang kumpul bersama para sahabat, jenazah lewat. Nabi berkomentar, kata Nabi, mustarihun wa mustarahun minhu, yang artinya dia istirahat atau kita yang istirahat. Sahabat kan gak ngerti omongan Nabi. Kata Nabi, dia istirahat atau kita istirahat. Faqala ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Apa maksudnya Nabi, dia istirahat atau kita yang istirahat? Qala, Nabi bersabda, al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin yang baik itu yastarihu min nasabid dunia. Kalau dia meninggal dunia, dia istirahat daripada capeknya kehidupan di dunia. Hidup di dunia hadirin kadang-kadang capek nggak? Capek ya. Orang tua kita nih, ibu kita, ayah kita ya. Mungkin ada orang yang sakit lama gitu kan. Dia punya banyak banget bebannya, dia punya banyak masalah. Kemudian dia meninggal dunia, apa yang kita bilang? Biarin dah, dia istirahat di sisi Allah. Orang tua kita capek banget ya di dunia kan, udah ngurusin kita segala macam gitu kan. Pas meninggal, orang mukmin kata Nabi yang akhlaknya baik, begitu dia meninggal, yastarihu min nasabid dunia, dia istirahat daripada hiruk pikuk capeknya di dunia ini. Di dunia penuh dengan tipu daya, penuh dengan propaganda, penuh dengan makar, penuh dengan segala macam. Kadang orang capek gitu kan. Orang mukmin kalau dia meninggal dia istirahat. Wal abdul fajir, sementara hamba yang jahat kata Nabi, kalau dia mati, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajar wad dawab, maka istirahatlah semua makhluk dari dia. Manusia tenang, dunia ini tenang, pohonan, hewan, binatang, semua tenang. Jadi kalau orang baik dia meninggal, siapa yang tenang? Siapa yang istirahat? Dia yang istirahat. Tapi kalau orang jahat mati, siapa yang tenang hadirin? Kita yang tenang. Siapa yang meninggal? Si Anu Pak, itu tukang mabuk, alhamdulillah. Aman dah jemuran, ya kan? Kalau dia hidup mesin air hilang mulu. Ya kan? Mesin air, jemuran, sendal gitu kan. Pas dia mati, orang tenang hadirin. Bukan cuma manusia nih, hewan, ayam pada tenang, ayam, kucing, semua burung tenang. Loh kalau dia hidup dia ada aja di kerjaan tenang. Ada nggak orang di kampung kita begitu tuh? Kalau dia hidup semua nggak tenang lah. Mesin air di kerangkeng itu, ya. Cuma kalau nggak hilang, ya. Ini kisahnya tak ke rumah saya tuh. Ya. Ada orang meninggal, mungkin pernah ceritakan. Orang buat takziah kan. Pas kita takziah di rumahnya banyak banget mesin air hadirin. Punya siapa? Mungkin dia servis kali ya. Nah orang lah, begitu masuk ke dapur dia mesin air mulu. Mungkin dia servis kali kan, kita nggak tahu sih. Jadi kalau orang yang baik itu kalau dia meninggal, siapa yang istirahat? Dia istirahat daripada capeknya dunia ini. Kita kalau mikir mungkin yang ayahnya udah nggak ada kan, atau ibu kita udah meninggal ya. Semoga orang tua kita dengan segala pengorbanan ngurusin kita, nyekolahin kita, segala macam dia istirahatnya deh. Semoga orang tua kita istirahat ya, capek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang yang jahat, al-abdul fajir kata Nabi, hamba yang jahat kalau dia mati semuanya istirahat. Negara ini istirahat. Ya kan? Semua tumbuh-tumbuhan, hewan gitu kan semuanya aman lah, aman ya. Begitu dia mati semua orang bersyukur. Maka ada riwayat yang mengatakan, jadilah kita manusia pas kita lahir kita nangis, orang pada girang. Dan sebaliknya, pas kita meninggal kita tersenyum dan orang pada menangis ketika kehilangan kita. Jangan terbalik. Pas baru lahir udah ketawa, orang pada takut. Kayak bayi setan nih. Baru lahir ketawa gitu kan. Pas dia meninggal semua orang tersenyum, dia sendirian menangis gitu.
Pas dia mati, udah ketakutan tuh, dia jahat banget di dunia. Orang-orang ngapain? Alhamdulillah dia mati. Ya kan? Orang takziah 1000 lah. Jahat banget di dunia. Jadi rahimahullah, mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, gitu. Kita jadi orang yang baik, ya kan? Cerita berikutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda. Ini nanti aplikasinya adalah jadilah orang yang baik, gitu. Asri'u bil janazah, kata Nabi, kalau jenazah udah meninggal segera diurus. Apa sebabnya? Nabi kasih alasan, fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, agar segera dia mendapatkan balasan kebaikan. Dia orang baik, ahli ibadah. Kan kalau dia meninggal segera mendapatkan balasan kebaikan, maka jangan lama-lama, segera diurus. Wa in taku siwa dzalika, kalau dia orang yang bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, disegerakan juga. Apa sebabnya? Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, agar ini keburukan yang segera lepas dari tangan kita. Pokoknya kalau orang udah meninggal segera dikuburkan. Yang gotong jenazah nih santai apa diburu-buru hadirin? Kalau bisa gancangan dikit jalanan tuh. Jangan ngobrol. Ada nggak yang gotong jenazah ngobrol? Ngomongin bola. Lu tercempet dukung siapa final? Ya lagi gotong jenazah. Kata yang mati, cepetan dong, jangan ngobrol. Ini hadirin, kenapa disegerakan? Kalau dia orang baik, segera mendapatkan balasan kebaikan. Kalau dia orang jahat, segera lepas dari tangan kita. Bahkan Rasulullah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi, idza wudi'atil janazatu, kalau jenazah udah digotong nih, fahtamalah ar-rijalu ala a'naqihim, udah ada di pundak yang gotong nih kan. Fa in kanat sholihatan, kalau dia orang yang soleh hadirin, orang yang baik nih, almarhum di jenazah, qalat, ini jenazah berkata, qaddimuni, segerakan aku, bawa gotong cepetan, segerakan aku. Wa in kanat ghairu sholihah, kalau ini jenazah bukan orang yang baik, qalat, dia juga berkata nih, ngomong nih, qalat li ahliha, dia berkata kepada keluarganya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemanakah aku? Cilakalah aku, mau dibawa kemana nih aku nih? Ya kan? Ini suara, kata Nabi, yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan. Semua makhluk mendengar omongan ini jenazah kecuali manusia. Walau sami'al insanu la sa'iqo. Kalau orang bisa dengarkan Nabi, pingsan semuanya itu. Coba kita gotong nih. Ada suara, qaddimuni, cepetan dong. Lu ngomong. Saya pikir, takut dilepas tuh kamu nih. Ngomong bang, barusan. Kata yang mati bukan tirai, ya cepetan dong. Nah, Jibril tolong tuh. Nah, untungnya Allah berikan kepada kita pendengaran yang terbatas ya kan? Itu jenazah ngomong hadirin. Kata Nabi, semua makhluk mendengar kecuali manusia. Kalau manusia dengar, manusia pingsan, kata Nabi SAW. Oleh karena hadirin, jadilah orang yang baik. Dan pas kita digotong, kita berkata, qaddimuni, segerakan aku. Maka kalau ada orang yang meninggal, jangan kelamaan ditahan-tahan. Bahkan pernah saya sampaikan, kalaupun ingin disolatin zuhur di masjid, kalau bisa pagi-pagi udah dimandiin kan, supaya orang takziah bisa membayangin kan. Kan dimandiin, bungkus kain kafan, disolatkan, dikuburkan, urutan gitu kan. Kalau belum dimandiin, boleh kan disembayangin? Oh, boleh. Tapi kalau udah dimandiin, boleh sembahyang duluan. Boleh, jenazah sudah dimandikan, masih di rumah kan, belum dibawa ke masjid. Yang takziah nggak sempat dimayangin johor, boleh kan dimayangin duluan? Boleh kalau dimandiin. Maka sebaiknya segera dimandikan, jangan ditahan-tahan, jangan kelamaan. Jadi kita kembali, ini orang baik bukan hanya semasa hidup ya, begitu dia meninggal juga beda juga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kata Anas, marru bi janazatin, Nabi lagi kumpul lagi nih. Ada jenazah lewat rombongan. Kemudian fa'athnau 'alaiha khairan, para sahabat berkomentarnya orang-orang baik nih. Yang meninggal orang baik. Kemudian Nabi berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas sahabat pada ngomong nih orang baik nih. Nabi berkata, wajib atas dia. Kemudian thumma marru bi ukhra fa'athnau 'alaiha syarran, lewat lagi jenazah yang lain dan para sahabat menkomentarin, ini orang nggak bagus nih, ini orang nggak baik. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi berkomentar lagi, kata Nabi,
wajib atasnya, wajib atasnya. Sahabat bingung hadirin. Faqala Umar berkata, Ibnu Khattab, ya Rasulullah. Faqala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab nanya sama Nabi, ma wajabat, wahai Nabi, tadi engkau berkali-kali bilang wajabat, wajib atas dia, wajib atas dia. Maksudnya apa Nabi? Qala, kata Nabi, hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Orang yang pertama kalian berkata itu orang baik, maka kata Nabi wajib atasnya surga. Yang kedua kata Nabi, wa hadza athnaitum alaihi syarran. Orang yang kedua kalian mengatakan ini orang yang tidak baik, maka kata Nabi fawajabat lahunna, wajib atasnya neraka. Perhatikan di ujung hadis, kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian semua kata Nabi adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi hadirin, kita semua menjadi saksi nih ya kan? Maka nanti kalau ada acara menguburin jenazah, di antara tradisi di masyarakat kita ya, kan kalau habis ini tradisi saja, namun tradisi ini ada sumbernya, itu hadis ini nih. Begitu disembayangin, didoain, kan dia maju tuh keluarga, ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau bapak saya ada kesalahan gitu kan. Nah, seandainya almarhum punya utang piutang, mohon lapor kepada saya. Mau dibayar Pak? Ya enggak, lapor aja dulu. Kalau bayar tergantung kan keluarga ngomong gitu ya. Tapi yang terakhir ada yang namanya orang yang bersaksi kan, tasyhid kan. Ada yang maju ke depan, hadirin, ini almarhum fulan bin fulan yang kita kenal dia orang baik. Bahkan kadang dia ngomongin innahu min ahlil khair. Jamaah bilangnya khair, artinya baik. Dari mana kalimat khair? Dari hadis ini nih. Fa'athnau alaihi khairan. Nah, kemudian kata yang ngomong nih innahu min ahlil khair. Dia ngomong wajabat lahul jannah, wajib atasnya surga. Ini tradisi di masyarakat kita, hanya budaya saja kan. Namun kata Nabi di ujung hadis, kita semua adalah saksi Allah di muka bumi. Oleh karenanya hadirin, berakhlaklah yang baik. Karena semua omongan kita, tingkah laku kita, orang lihatin hadirin. Orang menilai dan melihat apa yang kita lakukan, meskipun dia nggak ngomong. Betul nggak? Orang memperhatikan kita, memperhatikan omongan kita, tingkah laku, meskipun dia nggak bicara. Maka berbuat baiklah kepada semua orang, termasuk sama istri kita hadirin. Kan orang kadang-kadang kalau orang lain dia baik sama istrinya, kadang cuek aja tuh, ya kan? Karena mau angin sembarangan itu kan, berepet gitu kan, makan gitu, bang tahan apa bang? Bang tahan. Itu istri kita meskipun dia nggak ngomong hadirin, dia menilai kita kan tuh, dalam hati nih, wah ini gini banget gitu. Itu dia jadi saksi hadirin tuh di depan Allah kan. Saya belum lama dengar dari Ustadz ya, ceramah Ustadz Kiai Sofwan Nizomi namanya, dia cerita bahwa kalau kita ngomong, kalau kita berbuat, orang memperhatikan kita hadirin. Orang tuh memperhatikan dan menilai kita. Dicerita gitu.